Oke teman-teman, ini adalah tutorial singkat untuk mengerjakan tugas di dalam bab yang sudah saya berikan sebelumnya. Jadi di setiap bab itu sudah tertera judul dan ringkas sederhana mengenai teori atau kritik yang perlu untuk teman-teman kerjakan. Katakanlah yang sedang kita kerjakan saat ini adalah bab B ya, bagian B, kritik dan sastra feminis, analisis kritik dan sastra feminis. Oke, kita siapkan AI-nya, kemudian kita blok informasinya. Ini kita berikan perintah kami materi di atas. Oke, tujuan dari bagian ini agar di dalam chat kita itu dipahami dulu oleh AI-nya apa yang sedang ingin kita bicarakan. Jadi lebih spesifik agar tidak diarahkan pada bentuk-bentuk teori yang lain atau dalam pemahaman yang lain. Jadi agar lebih fokus. Nah, kemudian bagian berikutnya yang sedang kita kerjakan gitu ya adalah sejarah dan tokoh. Oke, kita hapus dulu perintahnya di dalam situ. Kemudian yang di dalam sejarah ini kan yang dibutuhkan adalah teori terdahulu, kemudian ada teori terkini dan pengembangannya. Berikutnya adalah tokoh, timeline. Kemudian tokoh, di dalamnya ada nanti nama-nama tokoh. Oke, kita isi dulu yang teori terdahulu. Nah, teori terdahulu tentunya dibangun dari dasar filsafat. Hampir semua teori memiliki latar belakang filsafat tertentu. Maka yang kita tanyakan di chat adalah jelaskan sejarah munculnya teori analisis dan kritik sastra feminis dimulai sejak masa filsafat. Oke. Tadi akan generate sejarahnya. Oke. Nah, setelah di-generate kita baca dulu. Jangan buru-buru untuk dimasukkan ke dalam naskah. Dibaca dulu apakah sudah sesuai gitu ya isinya. Oke, kita mulai dimulai dari perjuangan hak perempuan, kesetaraan gender dalam masyarakat. Oke, semisal kita masih kurang pas gitu ya, atau kurang banyak gitu, kurang lengkap, kurang detail gitu, mungkin kita bisa perbaiki, kita tambahkan clue-nya, kita tambahkan perintahnya gitu ya. Misal ditulis kalau kurang banyak, misalnya ditulis dalam 10 paragraf atau 8 mungkin, atau 10 paragraf terlalu banyak, 8 paragraf. Kita coba bagaimana, apakah ada perbedaan hasilnya. Nah, ternyata lebih jauh lah gitu ya. Hipatia dan Alexandria menyoroti isu-isu kesetaraan gender dan seterusnya. Oke. Nah, biasanya yang paling spesifik dari chat itu adalah yang dalam bentuk gini, dalam bentuk poin-poin seperti ini. Nah, tinggal nanti kita minta dia untuk membuat parafrasenya. Nah, ini udah ini ya, lebih detail ya. Postkolonial, interseksional, teori feminis, strukturalisme, konstruksi sosial. Oke, kemudian kita minta dia untuk buat narasi parafrase dari jawaban di dalam paragraf. Oke. Oke, continue. Ini bergantung kekuatan internetnya, jadi kalau ada gangguan biasanya tiba-tiba terputus jawabannya dan tinggal disuruh melanjutkan aja. Oke, sudah bisa kita copy di sini. Paste yang baru kita tata sekalian.
Sudah selesai hingga pemikiran kontemporer. Nah, berikutnya kita tanyakan kembali, jelaskan sejak perkembangan kritik dan analisis sastra feminis pada masa ini hingga mendatang, hingga yang akan datang. Feminisme digital, oke, keluar, siap. Pengembangan teori baru, kritik. Oke, kembali kita minta gitu ya, dia untuk membuat parafrase. Oke, sepakat 8 paragraf. Nggak harus 8 paragraf, sesuaikan dengan isinya aja ya. Kalau ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Oke. Katakanlah jangan 8, karena terlalu pendek, mungkin 6 paragraf. Oke. Sudah, bisa kita copy di sini. Paste, alpha. Oke. Teori terdahulu. Ini. Oke, sekarang kita diminta untuk membuat timeline sejarahnya. Kita juga bisa minta tolong ke AI. Misal, buatkan poin singkat yang menunjukkan timeline sejarah perkembangan teori dan analisis sastra feminis sesuai dengan seluruh jawaban di atas. Dapat poin-poinnya dulu, karena timeline itu isinya poin-poin. Kurang pas gitu, kurang apa ya, rasanya itu seperti kurang enak gitu jawabannya ini, agak membingungkan mungkin menurut saya. Makanya teman-teman harus punya insting untuk bacaan yang bagus itu yang gimana, jawaban yang bagus yang bagaimana. Misal kurang enak gitu, maka bisa di regenerate. Nah, oke. Nah, ini kan enak, ada masa-masanya dulu baru penjelasannya. Oke, ini lebih bagus. Oke, ada 9 ya, berarti total ini bisa kita blok, kita copy ke PPT. Nah, ini sudah saya siapkan sebelumnya PPT-nya. Kemudian pakainya ini pakai yang smart art, yang ini ya, basic timeline. Nomor-nomornya ini diisi sendiri, ditambahi sendiri pakai shape ini buat art style. Nah, kemudian ini bisa diubah kopas. Oke, ada 8. Otomatis ini tadi kelebihan karena yang sebelumnya ada 10. Ini cuma 8. Jadi ada yang kelebihan, nanti dihapus. Nomor 10 dihapus. Oke, ada 9. Oke, masalah apa ya, tulisannya mungkin kurang rapi atau bagaimana, nanti bisa teman-teman tata sendiri. Katakanlah seperti ini sudah, tulisannya kurang gede, oke, kita besarkan. Oke, saya kira cukup. Blok, copy, masukkan ke daftar ini tadi apa, template yang sudah saya siapkan, paste JPEG ya, paste gambar. Wah, oke, udah masuk. Tinggal dikecilkan, disesuaikan dengan ukuran halaman yang ada di sini, yang terlalu besar. Oke. Jadi kalau mau merapikan, dirapikan sekalian aja.
timeline sejarah ini keluar halaman berikutnya aja mungkin ya. Saya tata dulu apakah masih bisa dimasukkan ke halaman ini. Oke, nah seperti ini. Oke, semisal kok ini kalimatnya terlalu panjang gitu ya, maka bolehlah kita minta yang lebih singkat, buat poin yang lebih singkat. Nah, ini lebih singkat. Kita masuk kembali ke sini, balik. Oke. Paste gambar. Seperti ini teman-teman. Ini tulisnya tadi. Ini tulisannya deh. Nanti ditata sendiri lah. Mana penulisannya yang bagus. Juga ukurannya. Mana yang menurut teman-teman pas gitu. Stroke. Tarik. Nah, ini bagus ya. Oke, lumayan lah itu. Nggak ada nomornya. Terus oke, sudah. Sekarang kita masuk ke tokoh teman-teman. Anggaplah timeline itu sudah, nanti masalah isinya kurang bagus atau bagaimana, atau mungkin teman-teman punya ide lain untuk timeline, silahkan itu nanti di kreatifnya sendiri lah. Oke, kita lanjutkan. Sudah selesai itu timelinenya. Sekarang tokoh. Nah, tokoh yang dicari itu adalah nama-nama tokoh, kemudian identitas lengkapnya, latar belakang pemikirannya. Sekarang kita tanya dulu tokoh di chatnya itu. Sekarang kita cari 5 aja. 5. Tokoh yang berperan dalam teori kritik dan analisis sastra feminis. 5 aja. Jelaskan identitas, latar belakang, dan pemikiran utama Virginia Woolf terkait analisis dan kritik sastra feminis. Kita bahas Virginia Woolf dulu. Ada 5 kan di sini tadi. Virginia, Simone, Elaine, Judith Butler, dan Bell Hooks. Nah, sambil kita tunggu itu, kita cari foto dari Virginia Woolf. Nah, pause dulu. Oke, kita lanjutkan. Iya, Virginia Woolf. Virginia Woolf, kita cari fotonya. Virginia Woolf. Nah, gambar. Oke, klik kanan. New tab, terlalu kecil. Wikipedia. Klik kanan. New tab. Oke, besar. Kita copy. Sebentar. Virginia Woolf. Oke, tas
kemudian fotonya masukkan sini. Nggak bisa ya, komputernya foto nggak bisa masuk. Ini nggak ada paku. Kita save dulu gambarnya. Oke, udah masuk. Sekarang kita copy informasinya dari tadi. Oke, ini kita buat layout, buat teksnya ya, square. Kita masukkan. Kita bawa ke atas. Maka sorry, copy paste alpha. Nah, oke, seperti ini teman-teman cara bikinnya. Yang tokoh tinggal disesuaikan seperti yang tadi di atas, itu bentuk painternya. Oke, dengan jadi ini untuk yang bagian satu. Nah, kamu terus bisa mengembangkan di bagian yang lain dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya beri panduannya sebelumnya. Gitu. Tokohnya nanti ada 5, tinggal nambahin tokoh yang lain lagi, identitas, latar belakang, dan pemikiran utama pada Simone. Nah, semisal lagi kalian inginnya tokohnya Indonesia gitu ya, maka tambahkan 5 lagi di Indonesia. Nah, akan muncul nama-nama yang lain seperti Julia, Intan, Ayu Saraswati, Melanie Budianta. Ini tokoh-tokoh yang disarankan 5 aja ya, memang mungkin lebih dari 5 ini tokoh utamanya itu ya, atau mungkin tokoh-tokoh yang lain, tapi ini bisa dipakai. Misalnya siapa Julia, jelaskan identitas seperti ini. Untuk Melanie Budianta misalnya, jelaskan identitas, latar belakang, dan pemikiran utama Melanie Budianta terkait analisis dan kritik sastra feminis. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa diisikan di tokoh-tokoh yang lain. Setidaknya ada 5 tokoh dari dunia itu ya, dan 5 lagi tokoh dari Indonesia, gitu aja. Oke, seperti itu. Nanti next akan saya jelaskan tentang pengisian yang berikutnya lagi. Oke, kita masuk ke teori analisis dan kritik. Kemarin kita sudah mengerjakan yang sejarah dan tokoh. Sekarang kita mengerjakan teori analisis dan kritik. Pada intinya sebenarnya di sini yang akan kita kerjakan adalah bagaimana bentuk-bentuk teorinya gitu ya, dasar teorinya, terus kemudian indikator yang dipakai di dalam analisis, juga bagaimana fokus-fokus kritik. Karena sebagaimana yang kita ketahui, analisis dan kritik itu berbeda gitu ya. Analisis dan kritik itu berbeda. Analisis itu dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi di dalam karya sastra menggunakan indikator-indikator yang sudah
dibuat berdasarkan kajian teoritis, sedangkan kritik itu adalah proses untuk menghakimi sebuah karya sastra menggunakan sudut pandang yang dipakai pada teori ini, gitu ya. Oke. Untuk analisis kritik kemarin isinya ada filosofi dan asal pemikiran. Kemudian saya jadikan dulu. Kemudian ada cara pandang terhadap karya sastra ya. Terus kemudian metode, kemudian indikator, dan yang terakhir fokus kritiknya. Oke, filosofi dan asal pemikiran dulu kita tanyakan. Bagaimana filosofi dan asal pemikiran teori sastra feminis? Oke, memang sukanya GPT itu kan sukanya nih ya. GPT ini sukanya buat poin-poin gitu ya. Ini penjelasannya dalam bentuk poin-poin gitu. Nah, coba kita minta dia untuk melakukan parafrase seperti biasa. Parafrasekan jawaban di atas dalam bentuk naratif berapa? 5 paragraf. Misalnya, tergantung ini tadi ada berapa ya. Kalau ini kita lihat ini tadi ada 5 bentuk. Bisa kita ambil. Oke, ini bisa kita masukkan di sini. Saya kira menatanya nanti aja mungkin ya. Yang jelas penataannya kita bisa copy painter dari sini sebenarnya, dari atas, dari yang sudah kita kerjakan kemarin gitu. Jadi copy painter aja gitu, copy bentuk penataannya aja gitu. Kemudian kita tata paragraf-paragrafnya. Oke, ini bisa kita lewati, mungkin teman-teman bisa menata sendiri nanti. Berikutnya kita masuk ke cara pandang terhadap karya sastra. Ini cara pandang. Kembali kita tanyakan. Cara pandang teori feminisme terhadap karya sastra. Oke, nanti kita dalam jadi karena jawabannya itu poin-poin semua, berarti kemudian nanti kita tata ulang agar diparafrasekan dalam bentuk paragraf yang lebih deskriptif atau naratif. Oke, kita masukkan ke sini, paste alpha. Nanti lagi kita tata. Berikutnya adalah metode analisis. Sama pertanyaannya, bagaimana analisis sastra dalam teori sastra feminis? Nah, ini yang ditunjukkan adalah bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk atau hal-hal yang bisa dianalisis di dalam karya sastra untuk menggunakan pendekatan feminisme itu. Metodenya. Kita minta dia memparafrasekan jawaban dalam 5. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita tahu apa saja yang dianalisis gitu ya, maka selanjutnya adalah jelaskan teknis analisis. Pada masing-masing bentuk analisis di atas. Ini tadi siap kita copy ya parafrasenya tadi, sambil nunggu jawaban yang berikutnya mengenai teknisnya. Kita masukkan di sini. Jadi metode itu mencakup bentuk analisisnya,
dan teknisnya gitu ya. Kembali kita minta parafrasekan jawaban di atas. Sorry. Ini belum selesai ternyata ya. Oh, kita ulang. Stop generating. Kurang teknis ya, jawabannya kurang teknis. Nah, kita masukkan teknisnya di setelah ini. Yang misal tadi sudah bahas representasi gender. Nah, ini metodenya, dia masih menjelaskan teknisnya, berarti kita taruh di bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang saya sebut dengan kemarin itu, Anda mengerjakan pakai GPT oke, tapi sambil mikir gitu ya. Karena setiap analisis itu ada bentuknya, bentuk metode analisisnya dan teknisnya. Maka ya dua ini harus ditempel berurutan, bentuk dan teknisnya. Analisis bahasa dan narasi itu ada di sini. Nah, nempel sini. Jadi ini yang saya sebut dengan dikerjakan tapi juga sambil mikir gitu. Tidak cuma kopas, tapi perlu dibaca dan dipikirkan. Kalau cuma dicari di AI aja, semuanya aku cari AI nggak dibaca, ya akhirnya apa yang Anda kerjakan ngawur gitu ya. Jadi perlu juga kemampuan untuk mereka materi gitu ya. Yang terakhir, analisis feminis melibatkan terhadap struktur canon. Struktur canon melibatkan peninjauan terhadap struktur karya sastra yang ada. Teknisnya. Nah, sekarang kita masuk pada indikator analisis. Stop dulu. Jadi kurang jelas ya indikator dan subindikator, karena setiap indikator punya subindikator itu ya. Nah, di sini kurang muncul indikatornya. Nah, ini sudah muncul. Nah, apa fungsinya indikator dan subindikator ini? Biasanya kalau kita melakukan analisis, kita tuh diminta untuk menentukan apa yang akan kita cari di dalam karya sastra. Nah, ketika menganalisis itu tadi kita butuh indikator-indikator dan subindikator yang akan kita cocokkan dengan teks-teks yang ada di dalam karya sastra. Oh, saya pencet, nggak apa-apa. Lebih rinci, lebih bagus ya. Jadi memang kalau kalian pakai GPT ini, misal Anda suruh mikir 2 kali gitu ya, atau 3 kali, dia akan mencoba untuk memperbaiki, mengubah bagaimana cara dia menjelaskan. Kalau ada yang nggak cocok, tinggal Anda tuliskan aja apa yang nggak cocok, dia akan perbaiki. Oke, continue dulu, sampai selesai dulu, indikator dan subindikatornya. Oke, kita minta untuk parafrase. Kurang bagus ya. Parafrasekan setiap indikator dan struktur pada jawaban di atas. Saya minta yang bentuknya parafrase. Kenapa kok poin-poin lagi ya?
Nggak mau, saya maunya yang paragraf. Nah, oke, nah, kita tata aja. Kayak gini juga boleh. Nanti kita tata sendiri untuk paragrafnya. Berikutnya yang terakhir, fokus kritik. Bagaimana bentuk-bentuk fokus kritik yang dapat dilakukan terhadap karya sastra dengan pendekatan feminis. Dari kritik ya, bukan dari kritik. Kok kembali analisis lagi? Nah, mungkin terpengaruh jawaban di atas, jadi dia masih mikir ini ngomong kritik. Jadi dibaca kayak tadi itu kayak kurang pas gitu. Belum ngomong tentang full kritik. Nah, ini kan. Nah, kritik terhadap pengalaman. Nah, ini saya lebih cocok. Oke. Saya masukkan ke dalam. Oh ya, berparafrase. Dalam 6 paragraf ya. Oke, sudah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk mengerjakan yang bagian kedua, nanti tinggal ditata paragrafnya yang rapi, justify, menjorok ke dalam, tab di awal kalimat dan seterusnya. Bisa diedit sendiri, dirapikan sendiri. Oke, berikutnya adalah pengisian contoh analisis dan kritik sastra. Berdasarkan apa yang sudah dicatat kemarin terkait bagian ini, yang diisikan adalah contoh-contoh hasil penelitian yang sudah ada di internet atau di Google Scholar ya. Biasanya kalau kita cari cari hasil-hasil penelitian itu kan di Google Scholar ya. Kita cari di sana hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pendekatan feminis ini. Kebetulan yang sedang dikerjakan sekarang adalah pendekatan feminis atau menyesuaikan dengan jenis-jenis pendekatan kritik yang sedang dikerjakan oleh masing-masing dari teman-teman. Nah, kita masuk ke Scholar. Oh, internet. Nah, untuk yang dicari ya ininya, hasil-hasil penelitian yang dicari itu dicoba cari misalnya 5 hasil penelitian, tapi jangan yang serupa. Misal yang satu yang diteliti adalah tokoh, mungkin yang lainnya yang diteliti adalah latar belakang pengarang atau kajian-kajian terkait wacana feminis. Misal di sini kita ketik analisis tokoh dengan kajian feminis. Kajian struktur dan feminisme tokoh perempuan. Nah, misal ini kita ambil. Kemudian tokoh. Oke, kita fokusnya ganti, jangan tokoh. Kita pada pengarang. Biasanya
pengarang itu bisa dari latar belakang pengarang atau dari sudut pandang mazhab sastranya, atau juga bisa dari ideologi pengarang tersebut, atau juga bisa misalnya dari pengalaman ya, sama dengan latar belakang, pengalaman, sudut pandang, cara berpikir pengarang. Apalagi ya kalau pengarang, mungkin itu sih yang dicari kalau pengarang. Oh ini apa namanya, proses kreatif ya. Kalau proses kreatif juga mungkin bisa. Artinya analisis dari sudut sisi pengarang. Kalau di sastra itu kan ada pengarang, masyarakat, terus karya sastra itu sendiri, gitu ya. Pengarang, masyarakat, karya sastra itu sendiri, terus pembaca. Ya, sisinya kan di situ ada 4 sisi yang bisa diteliti dari karya sastra. Kita coba analisis pengarang. Nah, dunia perempuan dalam kajian feminisme. Nah, rata-rata ke tokoh memang kalau feminisme. Ini tokoh. Nah, ideologi tokoh utama. Nah, adapun kan memang ideologi itu kan sebenarnya dari unsur pengarang, tapi istilahnya apa ya, dititipkan di dalam salah satu tokoh gitu. Analisis latar belakang pengarang. Kita cari ya. Kalau ini bentuk ketidakadilan dan perjuangan, ini wacana ya, wacana dibalik kajian tersebut. Saya lagi ini pengalaman. Atau ini aja dah, pemikiran ya, bisa diartikan ini perlawanan perempuan, ini bisa diartikan ini bentuk pemikiran dari pengarang itu ya. Terus pembaca atau reader respon. Nah ini sepertinya bergantung ya, fokus-fokus analisisnya itu bergantung pada jenis-jenis kajian yang sedang dikerjakan oleh teman-teman. Pembaca. Women's dialogically feminist reading. Nah ini, jadi new sexism. Bagaimana tanggapan pembaca? Oh ini ya, malah kayak mengarah ke sastra laki ya, bukan sastra perempuan ini. Cari dulu yang lain. Woman. Marketing and feminism. Feminist television criticism.
beberapa ada peneliti, beberapa ada tulisan buku. Postmodern Legal Feminism, Feminist in Theory. Nah, ini reading ourselves toward a feminist theory of reading, jadi teori feminis dalam pembacaan gitu ya, membaca diri sendiri. Jadi mungkin yang dimaksudkan adalah bagaimana para pembaca perempuan membaca dirinya sendiri ya. Jadi kita masuk ke penelitian ya. Kita sudah dapat penelitiannya, katakanlah yang kita ambil dulu yang ini. Tadi sudah kita copy judulnya, kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita mau mereview artikel ini. Cuman kita perlu buka chat yang baru biar nggak numpuk dengan teori yang sudah kita bahas tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan judul ini. Sorry, bukan dari sini. Dari chat. Dari chatnya, dari penelitian. Nah, bagian ini dulu kita masukkan. Kok sini? Jadi informasi-informasi yang ada di dalam artikel ini kita copy dulu ke chatnya. Secara perlahan ya. Kita masukkan dulu datanya semua. Butuh waktu ya karena datanya banyak. Terus juga kalau chat itu tadi kalau barengan atau bukan akun personal, jadi gantian dengan yang lain menggunakan. Itu kita refresh. Kita ulangi lagi. Oke, sambil dia mikir, kita copy yang lain. Di pendahuluan, rangkuman, pendahuluan, terus metode, baru pembahasan. Jadi kita masukkan dulu datanya. Hasil dan pembahasan kita masukkan juga. Coba kita masukkan sampai kesimpulan bisa banyak. Oke. Jadi tadi yang kita masukkan adalah ringkasnya yang di atas ya, abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, kesimpulan. Sudah kita masukkan semua. Nah, kalau sudah, baru ditanyakan. Pertama yang ditanyakan adalah bagaimana landasan, atau langsung aja kita perintahkan tuliskan landasan penelitian dalam satu paragraf. Ya, masukkan. Kemudian bagaimana atau tuliskan bagaimana cara peneliti menjelaskan atau melakukan analisis dalam satu terus berikutnya saya tidak tahu apakah bisa kita tanya
bagaimana contoh analisis ya, bagaimana contoh analisis yang diterapkan pada salah satu data gitu ya. Coba aja kita tanyakan. Kalau ternyata tidak bisa, maka kita perlu langsung melihat di artikelnya untuk membaca artikel, kemudian menuliskan bagaimana cara peneliti menganalisis salah satu data. Tapi coba aja, saya ingin mencoba apakah chat ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Salah contoh analisis data. Coba bisa nggak? Oh, tidak bisa. Dia hanya bisa merangkum, tapi tidak mengenali mana bagian analisis data. Atau mungkin pertanyaannya kurang. Oh, mungkin seperti ini. Boleh dipakai, boleh dipakai seperti ini, bisa penjelasannya. Juga akan lebih bagus kalau kita buka lagi naskahnya. Kemudian barangkali di dalamnya ada contoh-contoh data itu ya. Ini kan contoh data ini. Perlawanan ya. Bisa dibaca ini. Kejora mengalami konflik. Kita minta aja berikan contoh bagaimana peneliti menganalisis tokoh Kejora. Spesifik lagi, dilengkapi dengan dialog yang dianalisis. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi di dalam naskah itu memang ada satu bagian di mana dia menganalisis perilaku Kejora melalui dialog antara Kejora dan ibunya. Nah, itu yang kemudian kita tanyakan untuk dijawab oleh chat. Nah, bisa. Artinya ya kita masih perlu baca buku itu terlebih dahulu, atau artikel itu kita baca terlebih dahulu, baru kita minta chat merangkum apa yang kita mau. Terakhir, jelaskan temuan akhir penelitian. Nah, harus mikir. Jadi memang kadang-kadang bingung apa sih dikarepno, apa sih ditanyakan gitu ya. Oke, kita masukkan. Nah, terus rujukannya sesuai ini ya, sesuai ini rujukannya. Jadi Nugroho Aji Bayu 2019. Jurnal Sastra Indonesia, JSI 8.8 volume 2. Terus linknya.
juga. Masalah nanti paragrafnya bagaimana silahkan ditata lagi. Yang penting contoh pengisian. Untuk review jurnal penelitian sudah. Nah, berapa jurnal silahkan kalian tambahkan berapa yang bisa kalian akses. Jadi harusnya sih kalau rujukannya Google Scholar ya banyak yang bisa diambil. Ini tadi aja yang udah saya siapkan ada 1, 2, yang barusan 3. Bisa lebih. Cara melakukan reviewnya juga saya pikir mudah dengan bantuan alat ini. Ini ya, oke, udah sambil ditata. Oke, seperti ini contohnya. Silakan dilanjutkan untuk pengisian tugas sesuai dengan template yang sudah saya berikan.